Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang pelarian Daud. Secara khususnya tempat pelarian Daud bagian yang ketiga. Kita telah mengikuti bersama-sama apa yang menjadi penyebab Daud mulai menjalankan kehidupan pelariannya selama 10 tahun. Dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Dan ada 17 tempat Daud pergi sepanjang 10 tahun pelariannya, dan tempat yang terakhir itu dia mengakhirinya dengan kemenangan di Hebron. Kita akan lihat semuanya bersama-sama. Ini merupakan peta rute pelarian Daud. Kita telah belajar bersama-sama bagaimana Daud dia dari Gibea ini, dari Gibea Daud pergi ke Rama, sehingga Rama menjadi tempat pertamanya. Ini kalau bisa lihat di sini Rama. Dari Rama dia ke Gibea bertemu dengan Yonatan untuk memastikan. Jadi di Rama dia ketemu dengan Samuel, di Gibea dia bertemu dengan Yonatan untuk memastikan apakah benar-benar Saul ingin membunuhnya. Kemudian dia melarikan diri ke Nob. Di sana dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Imam Ahimelek, dan ketika dia ada di sana dia memohonkan bantuan dari Imam besar Ahimelek. Hal itu disaksikan oleh seseorang yang bernama Doeg, orang Edom. Dia adalah kepala pengawas gembala dari Saul. Dia melaporkannya mengenai hal-hal yang dia saksikan, cuma dia bicara karena dia cuma lihat dari jauh, tetapi dia membicarakan itu dengan secara berlebih-lebihan untuk istilahnya menambah bensin ke api. Nah, ini yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh Doeg. Pada akhirnya Daud dia melarikan diri ke Gad, tempat yang sangat jauh. Ini merupakan wilayah orang Filistin. Di sana dia pun harus berlagak seperti orang gila, dan dia bisa terhindar dari kematian karena Raja Akis, raja kota Gad ini menangkap dia, dan karena orang-orang mengenal dia, karena pegawai-pegawainya mengenal siapa Daud itu, karena Gad merupakan kampung halaman dari Goliat yang telah dikalahkan oleh Daud. Nah, dari Gad Daud kembali melarikan diri ke Gua Adulam. Kita lihat terlebih dahulu di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Oke, saya baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini mengenai Gua Adulam. Gua Adulam merupakan wilayah Yehuda. Wilayah Yehuda. Kalau kita perhatikan Bethlehem itu, ya nanti coba kita lihat. Bethlehem ada di sini. Saya zoom dulu ya mengenai Bethlehem ini. Kita coba lihat mengenai Bethlehem. Sebentar. Oke, Bethlehem ada di sini. Kalau kita lihat, sebentar. Bethlehem ada di sini. Oke, yang ini nih kursornya. Ini Bethlehem. Kalau ke atas itu Yerusalem. Ini dekat. Di orang tua dan keluarga Daud itu pergi dari Bethlehem ke Gua Adulam di sini. Oke, ke Gua Adulam. Ini yang terjadi. Kita kembali. Saya besarkan aja dulu.
supaya bisa terlihat dengan jelas. Oke. Jadi ini. Jadi dari Bethlehem keluarga Daud pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam, ya namanya juga gua gitu ya. Arti Gua Adulam itu tempat persembunyian, tempat isolasi. Arti dari Adulam ya. Adulam, tempat isolasi, tempat pelarian, tempat persembunyian. Melihat arti dari Adulam ini, maka kita bisa melihat sepertinya tempat ini tempat yang cocok sekali untuk melarikan diri. Betul dari namanya kan, tempat pelarian, tempat persembunyian. Dan lebih lagi di daerah situ ada gua. Di wilayah Adulam ada gua sehingga bisa bersembunyi dengan aman. Gua ini menggambarkan tempat yang tidak ada cahaya, suram, gelap, dan lewat kata Adulam ini membuat ahli-ahli teologi berpikir bahwa Daud itu mengalami keadaan atau situasi yang menyesakkan, suatu kegelapan yang sedang Daud alami. Tapi kalau kita lihat dari dalam buku seri sejarah perebusan, pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, dia menggambarkan begini. Kalau secara manusiawi dilihat dengan mata jasmani, memang gua itu tempat yang gelap. Tapi sebenarnya tempat itu merupakan naungan dari Allah. Naungan dari Allah. Jadi kita bisa bayangkan kita ada di dalam naungan. Kalau sekarang kan sementara panas-panasnya, lagi jalan, ingin sekali ada teduhannya kan, ada naungan. Seperti ini. Jadi di gua Adulam ini memberikan kesejukan bagi Daud dan tempat yang seperti menyegarkan dia. Kenapa ini menjadi tempat yang menyegarkan? Karena dia bisa bertemu dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Jadi Daud, dia merupakan seorang buronan, dia dalam pelarian, dalam kesesakan, sepertinya dia sangat terhibur, sangat disejukkan hatinya ketika melihat mama papanya dan kakak-kakaknya. Dan tidak berhenti di sini, kalau kita baca ayat yang kedua, di 1 Samuel 22 ayat yang kedua, dikatakan bahwa ada banyak yang mengikuti Daud, meningkat dengan tiba-tiba dan luar biasa sebanyak 400 orang. 400 orang. Bayangkan 400 orang. Ini kan banyak kan? Iya. Gimana cara kasih makan 400 orang? Sulit kan? Menjadi pemimpin dari 400 orang. Kalau lagi serba ada ya mantap lah gitu ya. Jadi pemimpin luar biasa. Tapi ini dalam kesusahan, memakan aja susah. Tapi ini ada 400 orang. Ini hanya laki-laki dewasa saja. Laki-laki dewasa yang bisa perang. Kalau dikali dengan misalnya gitu satu kepala keluarga ada 4, dalam satu kakak ada 4 anggota keluarga, itu harus dikali itu 400 dikali 4, makanya bisa kalau kita lihat yang mengikuti Daud itu bisa sampai 1.600 orang. Bayangkan 1.600 orang mau jalan-jalan dari Serpong misalnya, dari Gading Serpong mau pergi ke BSD aja deh. Itu kan lama kan? Menarik perhatian, orang-orang akan lihat ini ada rombongan apa. Nah, jadi di Gua Adulam ini menyatakan bagaimana Daud di kubu gunung, ya, di kubu gunung. Sehingga kata kubu gunung ini menggambarkan naungan, perlindungan dari Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 14 kalau kita baca 2 Samuel, coba kita lihat ya. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini.
Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ini ya, digambarkan di ayat yang lain. Seperti apa? Ya. Ayat 13 kalau kita lihat ada di situ. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Kemudian ayat 14-nya dibilang bahwa Daud ada di dalam kubu gunung. Nah, di sini menggambarkan bagaimana kesesakan yang dihadapi, tetapi di saat yang bersamaan itu pun merupakan naungan dari Allah yang sudah dipersiapkan bagi Daud. Sudah dipersiapkan bagi Daud. Sekarang mari kita lihat bersama-sama mengenai orang-orang seperti apa sih yang menemui Daud, gitu ya. Orang-orang seperti apa yang bertemu dengan Daud? Kita lihat. Orang-orang yang berkumpul dengan Daud. Masih putus-putus suaranya? Sudah enggak? Oke. Yang pertama, orang yang seperti apa yang bertemu dengan Daud? Dikatakan orang yang dalam kesukaran. Dalam kesukaran. Mereka bertemu dengan Daud. Dalam kesukaran, di sini bahasa Ibraninya itu adalah matsok. Ini menunjuk kepada menderita. Ya, menderita. Khususnya kondisi yang terus-menerus menderita. Karena ada tekanan, ada penindasan dari luar. Jadi orang-orang dalam kesukaran ini, mereka menderita karena tekanan, karena tindasan. Nah, orang-orang seperti inilah yang berkumpul dengan Daud. Mereka mencari Daud. Ya, memang kita nggak bisa tahu, gitu ya. Kita nggak bisa tahu dengan pasti mereka hadapi apa sih sampai mencari Daud, gitu ya. Tapi bisa diduga orang-orang ini orang-orang yang bekerja, menggambarkan orang-orang yang bekerja di sekitar istana kerajaan yang yang tidak sepakat, tidak menyetujui terhadap perbuatan-perbuatan Saul, sehingga mereka itu dipecat, mereka itu disiksa, makanya mereka disingkirkan. Jadi istilahnya kalau dalam pemerintahan itu mereka dipecat dari pemerintahan. Ini. Jadi mereka dalam kesukaran. Itu sebabnya mereka tahu Daud adalah sosok yang bisa memimpin. Karena tanpa alasan tersebut, ngapain mereka mesti mencari Daud? Betul ya? Ingat, sebelumnya Daud itu merupakan salah satu panglima perang. Dia memimpin banyak pasukan untuk bisa menang di dalam pertempuran demi pertempuran. Mereka sudah ada pengalaman dengan Daud. Jadi ini adalah orang-orang yang melihat ketidakadilan terjadi. Ketidakadilan itu terjadi dan menyingkirkan Daud, yang ingin menyerang Daud. Hal ini membuat mereka itu bersuara, menyingkapkan kesalahan-kesalahan dari pemerintahan yang ada dari Saul, sehingga mereka ditindas, mereka mengalami penderitaan. Oke. Nah, ini jadi mereka melihat Daud sebagai pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang berasal dari Tuhan, yang memahami kebenaran. Mereka mengikuti Daud, gitu ya. Mereka mengikuti Daud. Selain orang-orang yang dalam kesukaran, siapa lagi yang mengikuti Daud? Mereka adalah orang yang dikatakan dikejar tukang piutang. Bahasa modernnya apa? Yang dikejar itu
Tukang Lanjut, piutang, debt kolektor. debt collector. Waduh, saya pernah saksikan itu bagaimana debt collector membuat keluarga sangat ketakutan. Gitu ya. Jadi sangat menakutkan ini. Jadi ada orang-orang yang dikejar gara-gara tukang piutang. Ya, dikejar-kejar gara-gara mereka berhutang gitu ya. Kalau kita lihat ini dalam bahasa asli, ya bahasa asli, ini orang-orang yang dikejar, ya orang-orang yang dikejar, semua orang yang membayar bunga kepadanya. Ini membayar bunga kepadanya. Ini nasya, tukang piutang, nasya. Nasya artinya orang-orang yang hartanya dirampas karena tidak bisa membayar bunga yang tinggi. Ini nasya. Sekali lagi, tidak bisa bayar hutang karena bunganya. Sehingga ketika dikatakan dalam bahasa asli, ya orang-orang yang membayar bunga kepadanya. Nya di sini, nih katanya di sini menunjuk kepada Saul dan pemerintah-pemerintah waktu itu yang ada dalam pemerintahan, dalam kerajaan. Jadi kita bisa tampak bahwa orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kerugian, ya, kerugian karena hartanya dirampas oleh negara. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Rumah mereka dirampas, segala sesuatunya dirampas. Orang-orang seperti inilah yang menggabungkan dirinya kepada Daud. Sebenarnya hal ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Jika ada raja, jika engkau memiliki raja, raja itu bisa saja melakukan hal-hal yang berikut ini. Nah, ini. Jadi sudah dikasih tahu, jikalau kalian meminta seorang raja, raja itu bisa menindas kalian loh. Sedangkan Tuhan tidak pernah menindas kalian. Tetapi kalau kalian minta raja, raja itu akan menindas kalian. Dan beneran terjadi. Beneran terjadi. Perampasan hak milik terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Nah, orang-orang tetap, kalau kita lihat, orang-orang tetap meminta raja kepada Samuel. Betul kan? Kita sudah belajar mengenai hal ini. Orang minta kepada Samuel, kami minta raja, kami minta raja. Tuhan bilang, ya sudah biarin aja. Biarin aja, mereka menolak saya kok. Nah, pada akhirnya mereka diberikan raja. Tetapi dikasih tahu apa yang akan raja itu lakukan. Gitu ya. Apa yang akan raja itu lakukan. Pada akhirnya di tengah-tengah keadaan, kondisi mereka hartanya dirampas karena tidak bisa membayar bunga yang tinggi, mereka mencari Daud. Mereka mencari pemimpin yang bisa memahami mereka, yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Dan mereka tahu Daud bisa menyelesaikan permasalahan penderitaan dan kesengsaraan mereka. Makanya kita bisa lihat Daud di sini menggambarkan Yesus Kristus yang akan datang di kemudian hari. Ketika mengalami kesusahan, bagi kita pun sama. Ketika kita mengalami kesusahan, mari kita mencari Yesus. Di zaman Yesus, coba kita lihat siapa aja yang datang, gitu ya. Orang yang miskin, orang-orang yang banyak permasalahan, mereka mencari Yesus. Jadi pada akhirnya kita pun ingin penderitaan kita dilepaskan, dibebaskan, maka kita perlu bertemu dengan Yesus Kristus. Kita memohonkan hikmat dari Tuhan bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita. Oke. Nah, itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, tipe orang yang bagaimana? Golongan yang seperti apa? Dikatakan orang yang sakit hati. Ini nih. Sakit hati. Orang yang sakit hati katanya. Sakit hati, marah. Bukan marah ya, marah. Arti nama marah, ada yang tahu? Pahit. Ya? Enggak, pahit enggak, Pak? Ya betul, pahit. Pahit gitu ya.
Terlalu pahit katanya yang mereka alami. Jadi orang-orang yang mengalami kepahitan, benar-benar mereka secara detail dikatakan mereka sakit hati, mengalami kepahitan dia ketika bertemu dengan Saul, ya, bagaimana Saul menggunakan kekuasaannya untuk menindas hal-hal yang seperti ini. Maka kenapa orang-orang yang seperti ini berkumpul kepada Daud? Kenapa mereka berkumpul pada Daud? Selain tadi yang kita sudah bahas satu persatu, kalau kita lihat secara kondisi waktu itu, karena mereka menyaksikan ada perubahan yang sedang terjadi. Perubahan apa itu? Ada fenomena yang terjadi bahwa hati rakyat mulai meninggalkan Saul. Awalnya mereka kagum sekali, Saul badannya tinggi, besar. Wah, ini gagah banget nih, laki-laki banget, ya. Entah dia ada ikut gym di Fitness First atau Celebrity Fitness atau apapun itu, tetapi ini laki-laki banget. Ini pokoknya yang bisa menjadi raja yang luar biasa. Karena mereka melihat penampilan. Betul ya? Mereka melihat penampilan. Tetapi pada saat itu memang Saul hatinya baik. Yang menjadi masalah adalah ketika dia meninggalkan Tuhan. Di sini hati rakyat mulai meninggalkan Saul. Lebih lagi kalau kita lihat, Allah meninggalkan Saul. Ini kita perlu lihat. Makanya pemimpin-pemimpin agama di zamannya Yesus banyak ditinggalkan. Gembala-gembala yang tidak bisa memberikan teladan yang baik di zaman Yesus Kristus, Yesus tegur mereka dengan keras. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Mereka lebih mengikuti kekuasaan. Mereka menjilat pemerintah untuk supaya apa? Supaya posisi mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap ada posisi jabatan di dalam posisi keagamaan orang Yahudi. Imam-imam besar. Wah, itu semua penuh dengan suap dan lain-lain. Tetapi waktu itu tampillah Yesus yang memiliki kuasa melalui firman-Nya. Nah, ketika Yesus laksanakan seperti ini, hati dari umat Yahudi lebih cenderung kepada Yesus. Makanya sudah mulai nggak muncul di gereja, ya, di sinagog waktu itu. Mulai nggak muncul di bait suci. Udah nggak muncul di sana. Kenapa? Karena semuanya mulai mengikuti Yesus. Karena mereka sangat diberkati, menerima berkat secara langsung melalui hal-hal yang Yesus sampaikan. Lewat firman yang penuh kuasa, firman yang menjelaskan mereka mengenai kehendak Tuhan, kenapa mereka mengalami semua ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, semua dijelaskan oleh Yesus. Pada akhirnya hati rakyat, hati umat Yahudi meninggalkan gembala-gembala mereka. Lebih lagi Tuhan sudah tinggalkan mereka. Betul kan? Ada satu cerita. Di Amerika ada satu gereja kebanyakan gereja kulit putih gitu ya. Kulit putih itu gereja kebanyakan kulit putih. Semuanya kulit putih. Kemudian ada seorang oma-oma, dia kulit hitam dan dia masuk ke dalam gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja, orang-orang yang sementara beribadah di situ menolak dia. Waduh, sangat kasihan. Dia sangat ingin beribadah di gereja, tetapi orang-orang di gereja itu bilang apa? Nggak ada tempat buat kamu, Oma, nggak ada. Akhirnya Oma itu berdiri di depan gereja sambil menangis dengan sedihnya, gitu ya. Tiba-tiba ada
ya, ada tiba-tiba Yesus nampak kepada Oma ini. Yesus tanya, "Oma, kenapa sedih sekali, Oma?" "Aduh, saya sangat sedih karena saya ditolak untuk masuk ke gereja itu." Tahu Yesus jawab apa? "Oma, jangankan Oma, saya saja ditolak oleh gereja itu." Hal seperti ini, gitu ya. Jadi, pada akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Nah, ini yang terjadi. Sehingga rakyat mulai berkumpul mencari Yesus. Makanya puluhan ribu orang mencari Yesus, pergi kemana-mana. Sama seperti itu, ya, Yesus, hal yang Yesus alami itu sudah digambarkan di dalam peristiwa Daud. Orang-orang mengikuti Daud. Orang-orang yang dalam kesukaran, dikejar-kejar, orang yang sakit hati. Karena mereka lihat rakyat meninggalkan Saul, Allah telah meninggalkan Saul. Ya, seperti ini. Lebih lagi apa? Mereka tahu Daud, gitu ya. Daud diurapi. Daud telah diurapi sebagai raja yang baru. Raja yang baru. Sangat berbeda. Saul dulu sama sekarang sangat-sangat berbeda. Tetapi Daud, wah, dia benar-benar penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa apa? Bahwa ketika orang-orang ini berkumpul kepada Daud yang ada kesukaran, lagi dikejar-kejar debt collector, orang yang sakit hati, ada kepahitan. Ketika mereka datang kepada Daud, apakah masalah mereka langsung selesai? Langsung selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Tidak langsung selesai, betul ya? Justru apa? Justru sini kalau kita lihat keadaannya makin susah. Makin susah. Pada waktu itu makin susah. Kenapa? Karena mereka sementara bergabung dengan the enemy of the state. Musuh negara. Yaitu Daud. Maka mereka menjadi musuh dari negara juga. Maka keadaannya makin susah. Hal ini mengajarkan kita apa? Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mendatangi Yesus, kita yang dalam kesukaran, kita yang sementara banyak masalah, ketika kita banyak mengalami kepahitan dalam kehidupan kita bertemu dengan Yesus. Apakah semerta ya dalam seketika masalah kita langsung selesai? Enggak. Tidak seperti itu, betul ya? Semua ada tahapannya, nanti akan selesai, tetapi tidak langsung selesai. Memang, kok yang sana langsung selesai? Ya karena memang imannya seperti anak kecil. Kalau masalah tidak langsung selesai, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu kan? Kita lihat. Kayak instan ya, langsung gitu. Dia doa langsung selesai masalahnya. Kok saya doa-doa terus, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak selesai gitu. Kalau kita lihat, Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Tuhan ada tujuan pelatihan lewat setiap diri kita gitu ya. Beda-beda. Bejana kita semua beda-beda kan? Permasalahan yang kita miliki pun beda-beda. Iman kita pun ada yang mungkin kalau misalnya dari 1 sampai 100 gitu ya. 1 sampai 100, ada mungkin yang sudah 80 gitu ya. Ada mungkin masih 30, ada yang 50, ada mungkin sudah 99 mungkin. Betul ya? Tetapi yang mengetahui angka-angka itu siapa? Bukan saya yang tahu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Itu sebabnya dia memberikan cobaan tidak melebihi kemampuan kita. Nah, kita tahu ayatnya dan lagunya juga kita udah tahu. Betul ya? Jadi mereka dalam keadaan kesulitan tetapi mereka ikut Daud. Mereka dalam kesusahan mereka tetap setia, gitu ya. Setia, sabar dan tekun. Ini yang mereka lakukan. Makanya mereka bertahan sampai akhir. Mereka bisa menikmati kemenangan
kemuliaan, kejayaan. Karena mereka bersama-sama dengan Daud sampai akhir. Nah, sama kita pun diminta untuk bertahan sampai akhir. Yesus bilang apa? Kita harus sangat-sangat perlu untuk bertahan sampai akhir. Kita harus menjadi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Supaya kita bisa menerima kemuliaan. Kita bisa menerima upah yang luar biasa. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa. Ketika kita berdoa tentang banyak hal, mungkin ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Kita tetap apa? Tuhan, apa yang dimaksud dari segala hal yang sedang terjadi? Bantu supaya saya bisa memahami, bantu saya bisa bertahan sampai akhir. Ada hal yang harus saya robah, bantu saya Tuhan supaya saya bisa robah. Seperti itu. Oke. Roma 8 ayat 17. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 17. Kita lihat Roma 8. Kita Roma 8 ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika di sini ada alasannya, di sini ada kondisinya, di sini yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi tetap bertahan ya ibu-ibu, amin. Amin. Harus bertahan, ya harus sabar, harus terus berdoa. Ya, saya ada juga kelas-kelasnya gitu kan, banyak juga yang nggak bertahan, tapi saya push diri saya harus bertahan. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Oke. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Akan selamat katanya. Jadi semoga kita tetap bertahan sampai akhir. Hal-hal yang kita hadapi apapun itu, mari kita bertahan sampai akhir. Nah, tentang situasi Daud ketika di Gua Adulam, Alkitab nggak banyak catatan. Cuma 2 ayat aja. Tadi kita sudah baca di 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Udah cuma ini aja. Nah, tapi di dalam buku seri sejarah perusahaan dijelaskan seperti apa yang dia hadapi. Ya, apa yang dihadapi. Ini nanti Ibu bisa baca di halaman 259 ya, di buku seri sejarah perusahaan, buku seri yang ketiga. Jadi seperti apa yang dihadapi, ya. Hati Daud seperti apa? Daud mencatat Mazmur, ya, Mazmur 142. Mazmur 142 ketika dia ada di dalam gua. Ada dalam gua. Ya. Nanti Ibu bisa baca di Mazmur 142. Oke. Jadi dicatat mengenai Daud. Tetapi kalau kita lihat tentang hal ini pun ada bagian yang lain yang mencatat tentang hal ini. Kita sudah lihat sekilas tadi tentang peristiwa tersebut. Di 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Coba kita lihat. 2 Samuel 23. Ini merupakan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi ketika Daud melarikan diri di Gua Adulam. Di Gua Adulam. 2 Samuel 23 di sini. Ya, di sini kalau kita lihat, oke, ada peristiwa di sini. Ada suatu peristiwa di sini yang terjadi. Oke. Ini maaf, tadi saya bilang peristiwa yang terjadi saat Daud melarikan diri ya. Bukan ya. Jadi 2 Samuel 23 ini terjadi di masa akhir pemerintahan Daud. Ketika dia sudah tua. Gitu ya. Ketika dia sudah tua. Waktu itu mereka ada di Gua Adulam.
Dan ketika mereka lagi di Gua Adulam, di dalam Daud itu timbul suatu keinginan, sekiranya ada yang bisa pergi ambil air dari perigi di Bethlehem gitu kan. Kalau kita lihat ada pahlawan-pahlawan Daud yang menerobos perkemahan orang Filistin, pergi ke Bethlehem, ya, ambil air itu dan balik. Jadi bukannya orang Bethlehem itu lagi di Bethlehem, bukan, tetapi lagi di antara Gua Adulam dan Bethlehem. Coba kita kembali lihat petanya gitu ya. Petanya. Nah, lihat di sini ya. Ini kan ada Gua Adulam di sini. Gua Adulam. Kemudian ada Bethlehem. Jadi di dekat sini ada orang Filistin sementara berkemah, tetapi Daud menembus, pasukan Daud itu menembus katanya perkemahan orang Filistin, ambil air dari Bethlehem terus balik lagi. Nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa mereka Daud memiliki orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk Daud. Bayangkan mengenai hal ini, ya. 3 pahlawan Daud ini luar biasa. Bagaimana mereka pada akhirnya bisa mengatasi orang Filistin. Sini kan di ayat 16. 2 Samuel 23 ayat 16 dikatakan, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Betul ya? Seperti ini. Ada yang tahu nggak siapa saja mereka ini? 3 orang ini. Ada yang tahu? Siapa 3 orang yang mempertaruhkan nyawanya ini? Ya. Itu Abisai, itu bukan Pak anak Seruya. Oke, Abisai anak Seruya, terus siapa lagi? Jadi Apa ya? kan ada Abisai, 3 pahlawan kan? Daud. Jawab mah enggak ya bapaknya. Abisai. Oke, Abisai terus siapa? Abisai adik, ya, adik adik Yoab. Kemudian siapa? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Jadi ada ayat 19. Oke, ayat 18. Ini jadi 2 Samuel 23 Benaya. ayat yang ke-18. Kemudian ada Benaya. Benaya. Ya, ini di ayat 20. 20. Kemudian siapa satu lagi? Asael. Ayat Siapa? 24. Asael. Asael. Ayat 24 bilang apa? Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Ini mah di antara 30 orang. Selanjutnya Elhanan bin Dodo. Kayaknya ini deh ada AG itu mana ya tadi ya? Ini ayat 11. Di ayat 11 Pak, sesudah dia sama anak AG orang Harari. Terus? Terus tadi kan Abisai. Abal, ya, Eleazar. Ini yang sesudah dia ini dasarnya apa? Ibu bilang ini yang bernama Sama ini. Kenapa dia? Sama bin Agi orang Harari. Ya, kenapa? Apakah dia yang itu salah satu dari 3 orang pahlawan itu? Karena keterangannya nggak bilang begitu. Iya. Asal ada nama aja. Terus ini Eleazar, gitu ya? Eleazar, ya. Nah ini, ya termasuk ketiga pahlawan itu. Ada di sini Eleazar. Iya, iya. Sembarang. Nah, jadi kalau kita lihat ada nama-nama yang seperti ini, gitu ya. Sorry.
benar-benar orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka gitu ya, mempertaruhkan nyawa mereka bagi Daud. Hal ini menggambarkan bagaimana bagi Daud ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya. Betul ya? Sama seperti itu, bagi Tuhan pun perlu ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya. Dan ini bukan berbicara mengenai kita apa ya, pergi ke Afghanistan gitu. Bukan seperti itu. Tetapi lebih kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita apa? Terus lakukan itu, terus melihat kehendak Tuhan dan menggenapinya. Ini yang perlu dilakukan. Gitu ya. Makanya tentang tiga pahlawan ini, nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bahas lebih detail tentang mereka, gitu ya. Ada pelajaran yang sangat baik bagi kita dari orang-orang ini. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Mengenai kita telah bahas mengenai Gua Adulam. Setelah Gua Adulam itu adalah Mispa di Moab. Ya, kalau kita lihat petanya dari Gua Adulam nomor 5, dia pergi ke Mispa di Moab. Nah, coba kita lihat. Ya, sebentar. Mispa di Moab. Mispa di Moab itu di mana? Oke, ini Mispa. Oh, enggak kelihatan di sini ya. Mispa di Moab. Ah, ini baru kelihatan. Jadi jauh sekali ini. Dari Gua Adulam, Daud melarikan diri bersama dengan 400 pengikutnya sampai kepada ini yang biru ini nih. Sampai ke nomor 6, Mispa. Ini katanya di wilayah orang Moab. Loh, ngapain dia pergi ke sana? Jauh sekali kayak. Betul kan? Ini dia pergi ke luar negeri. Ini wilayah orang Filistin, daerah sini. Di sini daerah orang Moab. Kenapa dia pergi ke Moab? Betul ya? Nah, kita bisa lihat bahwa semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena ya, kalau kita lihat di Moab merupakan tanah kelahiran dari nenek moyang Daud. Siapa itu? Ada yang tahu? Nenek moyang Daud yang berasal dari Moab siapa? Ruth. Ya, Ruth. Oke, kita belajar silsilah lagi. Ini Daud. Papanya Daud siapa? Isai. Papanya Isai? Obed. Papanya Obed? Itu Boas. Boas married dengan Ruth. Ruth perempuan Moab katanya. Perempuan Moab. Itu sebabnya Daud bersama-sama dengan dia kan ada orang tuanya kan? Ada orang tuanya. Maka Daud mengantarkan orang tuanya ke Raja Moab. Titipin di sana. Dan Raja Moab kalau kita lihat luar biasanya mau menerima mereka. Iya kan? Ini suatu keanehan kan? Coba kita lihat. Kita lihat 1 Samuel 22. Kita kembali lagi lihat. 1 Samuel 22. Bentar, 1 Samuel 22. Nah, ayat yang ketiga sampai yang keempat dibilang apa? Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab,
Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Maka mengenai Rut itu sangat ajaib. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Rut adalah orang Moab. Dan Saul waktu itu sementara berperang melawan orang Moab. Nih, Saul sementara berperang melawan orang Moab. Tetapi Daud mempercayakan orang tuanya kepada Raja Moab. Raja Moab ada alasan apa? Apakah dia ada suatu kewajiban untuk melindungi orang tua Daud? Nggak ada kan? Daud kan orang Israel, musuhnya. Tetapi setelah dokumen catatan sipil dibuka, ya, buku silsilah dibuka, Raja Moab langsung kaget dan bilang apa? Ya udah, ternyata apa? Ternyata kamu pun ada darah orang Moab. Ya udah, kalian boleh tinggal bersama dengan aku. Maka pemeliharaan Tuhan itu sangat besar. Sangat-sangat besar. Kita bisa tahu di sini, kita bisa tahu bahwa Daud, dia mempercayakan orang tuanya kepada raja kafir, Raja Moab, itu sepenuhnya sambil percaya kepada Tuhan atas perjanjian. Tuhan atas perjanjian. Yang kita perlu pelajari di sini, yang kita perlu ingat bahwa Daud, orang tua Daud itu tidak terus-menerus ada di Mispa, ada di Moab sampai Daud selesai kehidupan pelariannya. Tetapi mereka ada, orang tua Daud ada di Moab hanya ketika Daud ada di kubu gunung. Lihat 1 Samuel 22 ayat yang keempat. Dikatakan, lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab. Lanjutannya apa? Dan mereka tinggal bersama dia di sini Raja Moab, selama Daud ada di kubu gunung. Ini, kubu gunung. Nah, kubu gunung di sini bicara tentang apa? Nah, kita akan lanjutkan mengenai hal ini dalam perkemahan-perkemahan selanjutnya. Ya, perkemahan, pelarian, ya, tempat pelarian selanjutnya. Oke? Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kubu gunung tuh Gua Adulam itu Pak maksudnya. Kubu gunung sebenarnya ya setelah Gua Adulam. Ya, setelah Gua Adulam ada kubu gunung. Sebenarnya kubu gunung itu ada beberapa hal, ya, ada beberapa tempat, tetapi menunjuk kepada gunung tempat berlindung, ada tempat berlindungnya. Ya, nanti di perkemahan selanjutnya nanti kita akan lihat. Ya, situ ada yang namanya, kalau kita lihat di dalam peta ada namanya Masada. Masada, kemudian dia pergi kembali lagi. Itu ada di Masada. Nanti bisa lihat di peta ada itu, ya, di peta. 1 Samuel 22 ayat yang keempat, kemudian pasal 24 ayat 22. Masada. Ini. Jadi ayat tadi yang 1 Samuel 22 ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang keempat, kubu gunung. Kubu gunung yang dimaksud di sini adalah Masada. Ini nih. Dalam saya belum saya masih share screen ya. Udah enggak? Enggak, Udah Pak. enggak. Saya sudah tunjukin ternyata enggak tampil. Ya, Alkitab nggak disebut Masada ya Pak. Ya, makanya Masada di sini merupakan bahasa Ibrani dari kubu gunung. Gitu. Jadi ketika kita baca di sini, kita kan baca kubu ada di kubu gunung. Bahasa Ibrani itu Masada. Nah, Masada bahasa Ibrani itu menunjuk kepada lokasi ini. Masada, suatu tempat di sini. Oke. Makanya ketika Daud ada di sini, ayat berikutnya kalau kita baca ayat yang kelima, 1 Samuel 22 ayat yang kelima, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di Masada, jangan tinggal di kubu gunung itu.
pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Nah, kenapa? Kenapa Daud nggak boleh ada di Masada ini? Kenapa harus masuk ke dalam wilayah Yehuda? Oh, berarti Masada ini kubu gunung di sini bukan wilayah Yehuda. Nah, bukan wilayah Yehuda. Jadi kenapa Daud harus ada di wilayah Yehuda? Kita akan lanjutkan pelajaran kita nanti. Oke? Pak, mau nanya Pak. Yes, silakan. Kan